Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lokal dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana kondisi musola yang dibangun oleh almarhum artis terkenal sekaligus penyanyi Indonesia Julia Perez alias Jupe. Artis bernama lengkap Yulia Rahmawati itu diketahui telah meninggal pada 10 Juni 2017. Sebelum meninggal, Jupe ternyata telah membangun sebuah musola yang berada di daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Masya Allah. Musola tersebut diberi nama Musola Ar-Rahmah yang berlokasi di Komplek Bumi Ciruas Permai atau BCP 2 Blok E26 RT 30 RW 5 Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Ini Pak buat makmum laki-laki, untuk yang di sebelah ini perempuan. Yang di sebelah perempuan. Jadi biasanya di sini selain untuk ibadah sholat 5 waktu juga pengajian juga ada di sini. Pengajian setiap malam Jumat rutinitas di musola. Terus kalau untuk sore hari pengajian untuk anak-anak. Ngaji Quran. Ngaji Quran juga di sini. Setiap habis sholat asar ya Pak. Dan setiap malam Jumat yasinan mendoakan almarhum di sini. Ya. Begitu. Selain digunakan untuk pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu, musola ini juga digunakan untuk pengajian anak-anak setiap hari sehabis asar. Sebagai rasa syukur masyarakat setempat karena sudah dibangunkan musola oleh almarhum Julia Perez, setiap malam Jumat, masyarakat setempat selalu mengadakan kegiatan yasinan untuk mendoakan almarhum Julia Perez. Selain tempat ibadah, musola ini juga terdapat sebuah dapur di samping musola yang digunakan untuk masyarakat memasak, serta difasilitasi tempat wudhu untuk masyarakat sebelum melaksanakan ibadah sholat ataupun melaksanakan kegiatan lainnya. Musola ini dulu sebelum musola ini kan majelis, dibentuk sama teman-teman. Sedangkan di situ ada melibatkan seorang RT yaitu Bapak Joko. Kebetulan Bapak Joko itu kerja di PT Nikomas. Sedangkan pamannya Jupe itu kan kebetulan kerjanya di PT Nikomas juga. Nah dari situ ngobrol-ngobrol, Bapak Sidik pamannya Julia Perez itu ngobrol lah sama RT Joko. Kebetulan kata Bapak Sidik nanya sama Pak RT Joko, kira-kira di Serang ini ada ya yang lagi dibangun musola. Kata RT, wah kebetulan ada, saya lagi ngebangun katanya gini. Cuman di situ bukan musola, ngebangun majelis begitu. Terus ngobrol-ngobrol, yaudah kalau begitu silakan aja kunjungi di majelis di Serang. Ya ternyata di sini datang Sidik nanya-nanya. Ya kebetulan waktu itu masih kondisi pondasi ya, belum jadi, belum 100% baru ngebangun itu kira-kira baru 40% lah, udah terbentuk pondasi, udah bikin sekat-sekat itu. Ngobrol-ngobrol gimana kalau misalnya ada yang nyumbang katanya gitu. Siapa? Kebetulan ponakan saya. Ya ponakan siapa? Artis. Ya artis siapa kata saya kan begitu. Ternyata Julia Perez. Ya udah sih nggak apa-apa, yang namanya nyumbang sama siapa aja. Kebetulan waktu pas itu kan Julia Perez lagi sakit ya. Waktu itu dia mau menyumbangkan sedekah hartanya untuk pembangunan musola atau apa aja, yang penting demi kebaikan. Ya udah kalau gitu mah nggak apa-apa. Nah dari situ tercetuslah, makanya kata saya sama teman-teman, gimana kalau misalnya tadinya majelis dibikin musola aja kan begitu. Sedangkan kan yang namanya majelis kan gak terlalu lebar ya, cuman ya sepetak doang yang namanya buat majelis. Berhubung
ada yang nyumbang Julia Perez itu, makanya tercetuslah teman-teman udah sekalian bikin musola, kita perpanjang kita perlebar gitu kan. Mumpung ada yang mau menyumbang, ya kebetulan yang nyumbang itu artis terkenal juga ya, makanya saya kaget, kok bisa ada di sini ya, bisa nyampe di sini, mungkin milik warga kita lah, mungkin kan begitu, makanya kita bangun. Dan nyumbang juga dia berbentuk material, bukan berbentuk uang. Jadi mungkin dari sananya berbentuk uang, terus paman yang mengelola, pamannya itu Bapak Sidik dibeliin barang-barang material. Maka dari pihak warga kita langsung kelola. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud musola meskipun belum 100% kan begitu. Sebelum udah ada pembangunan ternyata takdir melainkan beda. Jadi Julia Perez sudah meninggal kan begitu. Sebelum waktu jadinya juga masih berapa persen ya pas Julia Perez meninggal itu ya, baru 80% lah. Beliau sudah tidak ada, makanya itu kata pamannya sudah, meskipun Julia Perez nggak ada, katanya terusin aja, makanya masih ada keluarganya kan begitu. Ya alhamdulillah meskipun Julia Perez sudah meninggal, pembangunan berjalan terus. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Dulu nggak ada tempat wudhu, sekarang sudah terwujud tempat wudhu, WC ada. Alhamdulillah dari Julia Perez. Dulu juga rencananya kalau misalnya semasa waktu hidupnya, kalau misalnya masih ada, pasti sudah dibikin taman segala ini. Berhubung almarhum sudah tidak ada, makanya dari situlah vakum, sempat vakum. Dari warga juga ini sih, sumbangsinya luar biasa warga 30. Pak, dengan adanya musola ini yang dibangun oleh almarhum Julia Perez, itu gimana Pak untuk sehari-hari di masyarakat di sini Pak? Merasa terbantu atau seperti apa Pak? sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan dari Julia Perez itu. Dulu sebelum adanya Julia Perez kita ya nuntut aja ya, sedikit demi sedikit kita bangun. Kalau ada dana terkumpul kita bangun. Mungkin kalau misalnya tidak ada almarhum, bantuan almarhum, mungkin belum jadi seperti ini. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan dari almarhumah, makanya terwujudlah musola ini. Gitu. Makanya dulu belum ada namanya ini musola, belum ada, cuman majelis zikir doang. Berhubung ada bantuan dari almarhum, makanya saya sama teman-teman punya pikiran bagaimana kalau misalnya musola ini dinamakan Ar-Rahmah. Kenapa dinamakan Ar-Rahmah? Karena diambil dari nama Julia Perez. Kalau misalnya nama aslinya itu Julia Rahmawati, dari situ Ar-Rahmah. Makanya silsilahnya nama musola Ar-Rahmah itu dari nama Julia Perez. Kalau sehari-hari ini digunakan masyarakat untuk ibadah gimana Pak? Ya alhamdulillah sehari-hari buat minimal kan, kalau musola mah ibadah ya, terutama sholat 5 waktu udah itu udah pasti. Yang terpenting kegiatan di musola itu kalau nggak salah mah ada majelis Quran, ngaji anak-anak tiap hari sore, kalau nggak salah habis asar, terus malam Jumat. Alhamdulillah sampai sekarang, dari pertama sampai sekarang belum putus-putus ya namanya yasinan. Kita sering selalu ngirim doa untuk Julia Perez, karena kita ingat bahwa ini silsilahnya alhamdulillah dari Julia Perez juga. Kan begitu. Setiap hari apa itu? Setiap malam Jumat. Jadi setiap untuk yasinan. Jadi setiap malam Jumat masyarakat di sini mendoakan almarhum. Karena kita selalu ingat bahwa musola ini alhamdulillah dengan adanya bantuan dari almarhumah maka terbentuklah musola ini. Makanya warga selalu ingat gitu. Alhamdulillah Pak, untuk masalah musola
terbantu ya, sangat-sangat terbantu. Karena apa? Ya namanya perumahan ya Pak. Alhamdulillah kan gitu. Dari Askes untuk ke sini juga dekat kan gitu. Terus untuk lahan juga bisa memadai kan di situ maka. Dan kalau untuk tadi disampaikan kalau tempatnya sekarang udah karena penduduknya udah banyak ya, jadi betul. agak sempit atau seperti apa Pak? Sebenarnya gini Pak, gitu. Karena jemaah di sini sudah banyak ya. Kemungkinan insya Allah dalam waktu dekat ini ya pengurus yang di sini akan memperlebar lah untuk ke samping ya. Akan direnovasi. Direnovasi lagi kan di situ makanya. Tapi kalau untuk fasilitas sekarang udah lumayan lengkap ya Pak? Alhamdulillah Pak, lengkap. Masyarakat di sini seperti apa Pak ketika udah ada musola ini Pak? Ya alhamdulillah dengan adanya musola ini sudah bisa kita tempatin ya, warga sini udah sangat senang kan gitu kan. Sangat senang ya, kita bisa berduyun-duyun ya, untuk apalagi bulan puasa itu kan kita perlu tempat ibadah kan gitu kan. Kayak tarawih. Karena di sini warganya banyak, tempat ibadahnya sedikit gitu. Iya, dengan adanya musola ini sangat bersyukur kan gitu kan. Bisa ibadah puasa, bisa kita namanya untuk ngaji malam Jumat.